kesempatan kita untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon maaf sahabat sekalian karena cuaca sehingga program ini Blessing in the Spirit ada penundaan sampai sekarang ini. Tapi tak mengapa, kita akan mulai dan tetap kerinduan Anda terjawab untuk kita belajar firman Tuhan. Dan dalam Blessing in the Spirit pada malam hari ini, narasumber kita yang setiap hari Sabtu, yang saya juga sudah satu tunggu ini, Bapak Gembala Mefril Su, Master Teologi ya. Haleluya. GPDI Sindulan. Shalom Pak Gembala. Shalom, selamat malam. Oke, udah 2 minggu kita tidak ketemu Pak Gembala. Iya betul, karena sesuatu dan lain hal sehingga ternyata sudah 2 minggu. Ya. Oke, Haleluya. kita langsung, sahabat sekali, kita akan langsung saja mulai demi menghemat waktu. Persilakan Pak. Ya, puji Tuhan, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dan saya sangat bersyukur waktu dan perkenanan Tuhanlah maka saya dan saudara boleh ada, sehingga malam hari ini kita ada di acara Blessing in the Spirit. Dan sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allahku yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Penyertaan Tuhan luar biasa, sempurna, ajaib bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan malam hari ini kami ada di acara Blessing in the Spirit. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya mengurapi, Tuhan kiranya memberkati. Biar malam hari ini kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang nyata lewat kebenaran firman Allah. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa di bawah kolong langit ini. Kami butuh Engkau, kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh keajaiban Tuhan. Sebabnya malam hari ini siaplah hati kami seluruh keberadaan hidup ini untuk kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, sahabat sekalian, malam hari ini mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14, kita akan memperhatikan satu ayat di sana pada ayat yang ke-27. Puji Tuhan. Oke Pak, saya akan bacakan Amsal 14 ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini sahabat Skylight dan sahabat Facebook dimanapun Anda berada, di tengah-tengah cuaca yang begitu hujan deras di kota Manado, tidak menghalangi kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini dalam kitab Amsal telah didengungkan kepada kita pasal 14 ayat yang ke-27 bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Dan firman Allah memberitahukan kepada kita bukan cuma sekedar sumber kehidupan, tetapi ada beberapa hal yang menarik perhatian saya malam hari ini untuk sama-sama kita melihat, kita menggali bersama supaya saya dan saudara memiliki arah dalam hidup ini. Kenapa? Karena perlu kita sadari bahwa ketika saya dan saudara ada di bawah kolong langit ini, saya dan saudara tidak sendirian. Ada kuasa lain yang dikatakan Alkitab dalam kitab 1 Petrus, dalam kitab-kitab yang lain, bahwa ada kuasa lain yang berusaha memasang jerat bagi kita. Ada kuasa lain yang menginginkan supaya saya dan saudara jatuh, menginginkan supaya saya dan saudara gagal, menginginkan supaya saya dan saudara tidak mengalami dari satu berkat kepada berkat yang lain. Dan kuasa yang lain itu 1 Petrus gambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, kata Alkitab. Dari hal-hal ini saya dan saudara akan memiliki beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 ini. Ada ungkapan-ungkapan yang perlu saya dan saudara mengerti supaya saya dan saudara kata firman Allah. Kalau saya dan saudara melihat beberapa poin dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-27 ini, mari kita akan memperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, takut akan Tuhan itu sumber kehidupan, kata firman Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan membuat saya dan saudara terhindar dari yang pertama jerat, dan yang kedua maut. Sebabnya Alkitab kalau saya dan saudara melihat dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-27, dia jelaskan jerat maut. Tetapi dalam penulisan bahasa Yunani diungkapkan ada dua bagian, jerat dan maut.
itu memiliki pengertian yang berbeda. Nah, berapa banyak dari saya dan saudara yang ada di bawah kolong langit ini yang menginginkan hidupnya terjerat? Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya terjerat, apalagi diperhadapkan dengan yang namanya maut. Tidak ada orang yang suka. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa Amsal pasal 14 ini memberikan wejangan-wejangan kepada kita supaya saya dan saudara di tengah-tengah, saya dan saudara ada di bawah kolong langit ini, dan di sana ada kuasa kegelapan yang menginginkan saya dan saudara gagal, jatuh, dan tidak mengalami berkat Tuhan. Perlu kita melihat kebenaran firman Tuhan supaya, kata firman Allah, saya dan saudara tidak mengalami jerat, dan yang kedua maut. Karena kalau sudah bicara tentang jerat, bicara tentang maut, tentang sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, bicara tentang sesuatu yang menghambat hidup ini. Karena kalau saya selidiki dari penggunaan bahasa Ibrani kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-27 ini, saudara, kata jerat dalam bahasa ini menggunakan satu katanya, mokasehe. Mokasehe arti yang pertama umpan. Saya dan saudara masuk dalam umpannya iblis. Saya dan saudara masuk dalam iming-imingannya iblis. Itu yang pertama, menggunakan kata jerat, menggunakan kata mokasehe yang berarti umpan yang pertama. Yang kedua, bujuk. Bukankah dalam Alkitab yang lain, dalam catatan yang lain menjelaskan bahwa iblis begitu piawai dalam hal membujuk, begitu piawai dalam hal memasang umpan. Yang ketiga yang menarik perhatian saya dari penggunaan kata jerat ini adalah dari mokasehe yang berarti perangkap. Saudara kekasih dalam Tuhan, iblis merancangkan kepada kita supaya kita tidak berhasil dalam hidup ini. Apakah usahamu, pekerjaanmu, dan lain-lain sebagainya. Iblis menginginkan itu. Sebabnya ketika iblis menginginkan itu, ada banyak hal yang dia tidak bisa langsung untuk supaya saya dan saudara jatuh, gagal, dan lain-lain sebagainya. Ada trik dan cara yang digunakan iblis supaya saya dan saudara terperangkap karenanya, kata firman Allah. Sebabnya Amsal pasal 14 ayat yang ke-27 ingin memberitahukan kepada kita takut akan Tuhan bukan cuma sekedar sumber kehidupan, tetapi membawa kita supaya saya dan saudara tidak terperangkap dengan perangkap yang dibuat iblis. Artinya saya dan saudara tanpa disadari dibawa pada satu keadaan sehingga saya dan saudara terperangkap. Apakah pola pikir kita yang salah? Apakah cara dan tingkah laku kita yang salah? Atau manajemen yang kita buat yang salah sehingga saya dan saudara terperangkap karenanya? Dan perangkap yang dibuat iblis digambarkan dalam kitab Mazmur seperti perangkap penangkap burung. Ketika saya dan saudara masuk di dalamnya, terperangkap di dalamnya, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hati-hati kalau kita terperangkap karena itu. Kita terperangkap karena keinginan. Karena ada orang yang terperangkap karena keinginan. Mau kaya, mau cepat kaya, mau cepat hal-hal yang lain, mengabaikan hal-hal yang sudah sewajarnya. Contoh, mau suka cepat kaya, supaya tokonya laris, dia datang ke paranormal. Dia datang ke tempat-tempat yang tidak berkenan. Dia datang kepada hal-hal yang lain. Kalau sekarang ini, zaman ini, iblis pintar sekali menangkap kita masuk dalam perangkap itu. Kadang-kadang berbaunya rohani, terdengarnya, tetapi ternyata itu perangkap. Hati-hati. Nah, saya dan saudara perlu kita ketahui bersama bahwa ketika saya dan saudara pada posisi takut akan Tuhan, harusnya saya dan saudara terhindar dari yang dimaksudkan perangkap dalam bahasa Ibrani mokasehe. Satu, masuk dalam umpan. Kalau kita lihat orang doger anjing, dia kasih umpan, kelihatannya enak. Udah makanan yang menggiurkan, tapi ternyata di dalamnya isinya racun. Iblis memperlakukan saya dan saudara seperti itu. Masuk dalam umpan. Setelah kita masuk pada umpan, kita memakannya, terbujuk karenanya, maka kita terperangkap dengan itu. Dengar baik, iblis menginginkan saya dan saudara jatuh.
Dia menggunakan berbagai cara, termasuk perangkap supaya saya dan saudara mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Sebabnya di kesempatan malam hari ini, firman Allah dalam kitab Amsal memberitahukan kepada kita, ketika saya dan saudara sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka perangkap yang dibuat iblis kepada kita, saya dan saudara akan terhindar karenanya. Dengar baik kebenaran firman Allah. Kalau saya dan saudara melihat Amsal, ada orang yang ketika dia bangun pagi-pagi hari menggunakan segala cara, daya dan upaya supaya saya dan saudara mengalami masuk dalam perangkapnya. Bukan cuma sekedar iblis yang menginginkan saya dan saudara terperangkap, kalah, jatuh dan hancur, tetapi ada juga ternyata manusia-manusia lain di sekeliling saya dan saudara supaya saya dan saudara terperangkap dengan itu. Dengar baik, takut akan Tuhan menghindarkan saya dan saudara dari hal itu. Sebabnya sahabat Skylight dan sahabat Facebook dimanapun Anda berada, supaya saya dan saudara terhindar dari jerat yang dipasang orang, dari jerat yang dipasang oleh iblis, mari posisikan hidupmu takut akan Tuhan. Haleluya. Nah, dari kejadian-kejadian yang bisa saya dan saudara olah lewat kebenaran-kebenaran firman Allah yang saya dan saudara baca, yang saya dan saudara lihat, dan yang saya dan saudara dengar, maka firman Allah ingin menuntun kepada saya dan saudara kepada satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, sehingga saya dan saudara terus ada pada jalur yang namanya kehidupan tadi. Jadi kalau saya dan saudara kembali ke kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-27 tadi, firman Allah memberitahukan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Yang kedua, tetapi 27, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam penggunaan bahasa Ibrani tadi saya sudah jelaskan tentang jerat. Yang kedua, kata maut yang dituliskan dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-27 tadi, saya dan saudara akan menemukan kata maufet. Asal kata mut, M-O-T-H, yang berarti satu, mati, tidak ada nafas. Berhenti di situ dia. Yang kedua, ini yang sedikit menarik perhatian saya, menghilang. Terhisap dari kehidupan, terhisap dari keaktivitas, terhisap dari berkat, terhisap dari kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Dengar baik, firman Allah ingin memberitahukan kepada saya dan saudara, inilah yang diinginkan iblis terjadi bagi saya dan saudara. Hilang dari peredaran, hilang dari hal-hal yang ada di sekeliling saya dan saudara. Yang ketiga, kata maufet tadi mempunyai pengertian rusak. Ada yang rusak dalam hidup ini. Ekonomi kita rusak, pekerjaan kita rusak, usaha kita rusak, apa yang kita kerjakan rusak, tidak ada yang bisa kita bangun, tidak ada yang bisa kita pegang, tidak ada yang bisa kita selesaikan, sehingga saya dan saudara terputar-putar pada titik itu. Dengar baik. Sebabnya Amsal ingin memberitahukan kepada kita, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Tetapi maaf, ayat yang ke-27, sehingga orang terhindar dari satu jerat, dan yang kedua maut. Untuk engkau betul-betul terhindar dari maufet, mati, atau menghilang, ataupun rusak ekonomimu, rusak kesehatanmu, rusak masa depanmu, rusak yang engkau pegang, rusak yang engkau bangun, rusak tetanggamu, rusak sekelilingmu, firman Allah katakan, mari kita posisikan hidupmu takut akan Tuhan. Karena tanpa kita menyadari, ketika saya dan saudara mulai melenceng dari Tuhan, tidak takut Tuhan, maka ada hal-hal yang rusak dalam hidup ini. Hati-hati, sebelum kita masuk kepada rusak, kita akan masuk pada perangkap yang dibuat iblis. Dan iblis menginginkan ketika saya dan saudara terperangkap karenanya, maka saya dan saudara, satu, mati, dua, menghilang, tiga, rusak. Yang keempat, pengertian mafet atau maut yang digunakan dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-27 adalah hancur. Tidak ada orang yang menginginkan keluarganya hancur. Tidak ada orang yang di bawah kolong langit ini menginginkan apa yang dia bangun itu hancur. Tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang menginginkan apa yang sementara dia kerjakan hari-hari ini hancur dengan percuma. Firman Allah ingin memberitahukan kepada kita lewat petikan Amsal pasal yang ke-14 ini. Dengar baik. Bukan cuma sekedar sumber kehidupan,
Tetapi kita dihindarkan dari dua hal yang hari-hari ini kita hadapi. Yang pertama jerat, dan yang kedua hancur, maut. Sebabnya mari kita kembali back to the Bible. Hari-hari ini apa yang mulai rusak dari hidupmu? Rusak jam doamu, rusak penyembahanmu, rusak ibadahmu, rusak apa yang sementara engkau rusakkan hari-hari ini. Dengar baik, hati-hati. Jangan-jangan saya dan saudara masuk pada titik yang namanya jerat atau perangkap dan maut. Sahabat Skylight, ketika hari-hari ini saya dan saudara berjalan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kita menghadapi begitu sukarnya hidup, di tengah-tengah saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan bagaimana cara supaya saya dan saudara bangkit, bagaimana cara supaya saya dan saudara keluar dari masalah hidup, bagaimana cara saya dan saudara keluar dari tindihan yang engkau sementara alami hari-hari ini. Dengar baik, firman Allah menganjurkan kepada kita, kalau Anda ada pada titik-titik yang saya jelaskan tadi, jerat dan maut tadi, mari kembalikan posisi saya dan saudara pada takut akan Tuhan. Karena jelas sekali Amsal memberitahukan kepada kita dalam petikan ayat ini, ketika saya dan saudara takut akan Tuhan, bukan cuma saya dan saudara mengalami ada pada titik yang namanya mengalami sumber kehidupan. Nanti saya jelaskan sumber kehidupan sebentar. Tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya dan saudara di bawah kolong langit ini tidak sendiri. Ada kuasa lain yang memasang jerat. Ada kuasa lain yang menginginkan saya dan saudara hancur, saya dan saudara hilang, saya dan saudara rusak, dan saya dan saudara mati. Tidak ada kehidupan di sana. Ada kuasa lain yang menginginkan itu terjadi. Bahkan kalau saya dan saudara menggali lebih jauh tentang Mazmur, Mazmur memberitahukan bukan cuma kuasa lain, ada oknum lain, ada manusia lain yang menginginkan saya dan saudara hancur, maju, hilang, dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan kita dengar apa kata orang, jangan kita lihat apa kata orang, jangan kita lihat sekeliling kita. Mari kita lihat Tuhan kita yang mampu menolong hidupmu. Mungkin engkau ada pada titik di mana engkau sementara ada di titik paling rendah. Dengar baik, tangan Tuhan mampu membalikan keadaan. Kita memiliki Tuhan yang mampu membalikan keadaan. Sepertinya di atas kertas kita kalah. Tapi kalau Tuhan berkarya atas kita ketika saya dan saudara takut akan Tuhan, dengar baik, kita akan dibawa Tuhan pada titik yang namanya sumber kehidupan. Plus, saya dan saudara dihindarkan dari jerat atau perangkap dan maut tadi. Sebabnya kalau saya dan saudara menginginkan saya dan saudara lepas dari jerat, dan saya dan saudara lepas dari yang namanya maut. Maut yang diartikan dalam kitab Amsal ini bukan sekedar mati, bukan cuma sekedar neraka, dan lain-lain sebagainya. Aktualisasi dalam kehidupan petikan ayat-ayat ini adalah ketika saya dan saudara rusak dan hancur. Ekonomimu rusak, keluargamu hancur, ekonomimu hancur, engkau ada pada titik di mana saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengar baik, posisikan hidupmu takut akan Tuhan. Kalau Anda mulai terperangkap di hari-hari ini, mari kembali kepada takut akan Tuhan. Kalau jam doamu mulai rusak, mari kembali kepada takut akan Tuhan. Kalau ekonomi mulai rusak hari-hari ini, ada sesuatu yang hilang dari peganganmu, mari kembali ke takut akan Tuhan. Kenapa? Karena basic takut akan Tuhan itulah, maka saya dan saudara akan dibawa Tuhan kepada satu, hilangnya jerat, hilangnya maut bagi kita, digantikan kehidupan. Bahkan firman Allah katakan dibawa kepada sumber kehidupan. Kata sumber, kalau saya melihat dari catatan ini, kata sumber dalam bahasa Ibrani menggunakan kata maukore. Maukore arti yang pertama, ada 3 hal yang dia jelaskan. Arti yang pertama, air mancur kehidupan. Artinya saya dan saudara ada pada titik di mana itu berkat Tuhan mengalir bagi kita. Berkat Tuhan terpancar bagi kita. Dan kita bukan cuma hanya terima biasa, tetapi kita masuk di dalamnya dan kita basah dengan berkat Tuhan. Artinya seperti itu, air mancur tidak pernah kering. Dia tidak menetes, tetapi dia menyembur. Masuk dalam ekonomimu, kesehatanmu sempurna, ekonomimu baik, pekerjaanmu diberkati, engkau diangkat tinggi, naik, dan lain-lain sebagainya. Catatan kebenaran firman Allah katakan, kalau engkau menginginkan itu terjadi dalam hidupmu, posisikan hidupmu takut akan Tuhan. Yang nyanda takut Tuhan, minta maaf. Ngana nyanda akan dibawa Tuhan kepada air mancur kehidupan. Haleluya. Sebabnya,
Amsal ingin memberitahukan kepada kita, kalau Anda menginginkan supaya Anda ada pada titik yang namanya air mancur kehidupan itu, terpancar deras bagi kita, terpancar deras bagi keluargamu, terpancar deras bagi ekonomimu, terpancar deras bagi apa yang kau kerjakan hari-hari ini, posisikan hidupmu takut akan Tuhan. Posisikan keluargamu takut akan Tuhan. Posisikan pribadimu takut akan Tuhan. Jangan orang takut pimpinan daripada Tuhan. Jangan orang takutnya dapat doi daripada Tuhan. Takut akan Tuhan, harga mati bagi kita untuk Anda ada pada air mancur kehidupan. Yang kedua, kata sumber yang digunakan kata maukore artinya keran, dibukakan. Kita mengalami di mana keran Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir, nyandak dia mati ini keran. Dibukakan terus bagi kita. Tanpa kita sadari, apa yang kita kerjakan diberkati, apa yang kita lakukan diberkati, apa yang kita lakukan menjadi terobosan, apa yang kita lakukan tanpa disadari, dia mulai terbuka dengan sendirinya. Dan saya dan saudara dibuat Tuhan terheran-heran. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara ada pada titik takut akan Tuhan, dibawa Tuhan, bukan cuma sekedar lepas dari jerat dan maut, tetapi dibawa kepada keran kehidupan, mengalirnya berkat Tuhan bagi kita. Bicara tentang berkat bukan cuma sekedar berkat jasmani, tetapi Tuhan melimpahkan berkat rohani kepada kita. Bicara tentang berkat bukan cuma sekedar berkat rohani, tetapi ada berkat-berkat jasmani yang mengikuti kita. Usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Posisikan hidupmu. Kalau engkau bapak rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kalau engkau ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kalau engkau anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau engkau pemuda yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Anda ada pada titik itu, bukan cuma sekedar jerat yang dihindarkan bagimu, bukan cuma sekedar maut yang dihindarkan bagimu, tetapi Anda akan dibawa kepada keran yang terbuka, berkat Tuhan mengalir dalam hidup. Yang ketiga, pengertian maukore artinya mata air. Dengar baik. Amsal ingin memberitahukan kepada kita, kalau saya dan saudara memposisikan hidupmu takut akan Tuhan, Tuhan bukan cuma sekedar hindarkan jerat perangkap orangkah itu, ibliskah itu, dan kroni-kroninya bagi kita. Bukan cuma sekedar maut dilewatkan kepada kita, digantikan mahkota kehidupan, digantikan surga bagi kita. Tetapi firman Allah katakan, saya dan saudara akan dibawa kepada mata air kehidupan. Dengar baik, ini mata air loh saudara. Sumber airnya, bukan cuma kuala ini, mata airnya, sumber airnya. Kalau Anda menginginkan hidupmu mengalami keadaan ini, posisikan hidupmu laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau Anda menginginkan hal ini terjadi dalam hidupmu, posisikan ibu-ibu engkau takut akan Tuhan. Bukan takut suami saja, takut akan Tuhan. Komitmenkan dirimu. Karena ada banyak orang hari-hari ini ketika pandemi datang, mereka lebih takut kehilangan beras 1 karung, kehilangan jabatan, kehilangan uang, kehilangan ini, kehilangan itu daripada kehilangan Tuhan. Takut akan Tuhan, posisikan hidupmu pada titik ini. Maka yang pertama engkau akan terhindar dari jerat perangkap, yang kedua maut, hancur, hilang, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, Anda akan dibawa Tuhan kepada air mancur berkat Tuhan. Kerannya kita dapat, dan mata air kehidupan itu terjadi bagi kita. Haleluya. Sebabnya hari-hari ini, mari kita lebih menjadi orang yang takut akan Tuhan. Enggak usah takut dengan manusia, enggak usah takut dengan iblis, enggak usah takut dengan yang lain-lainnya. Takut akan Tuhan membawa saya dan saudara kepada air kehidupan. Dan yang kedua, dihindarkan dari jerat dan dihindarkan dari maut. Haleluya. Sebabnya hari-hari ini benar-benar kita harus takut akan Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita malam hari ini, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, dan sahabat Facebook, apa artinya takut akan Tuhan? Apa dalam bahasa Manado? Apa dang? Itu maksudnya takut akan Tuhan. Kalau itu takut akan Tuhan akan menghindarkan kita dari jerat, dari perangkap manusia kah itu, dari setan kah itu, dari iblis kah itu, atau menghilangkan saya dan saudara dari maut,
bahkan membawa saya dan saudara kepada mata air kehidupan, apa dong itu takut akan Tuhan? Yuk kita melihat satu penjelasan dalam Alkitab. Saya nggak usah tafsir-tafsir, mari kita lihat penjelasan Alkitab Amsal pasal yang ke-8 mengenai takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ini esensi di mana saya dan saudara mengalami di bawah Tuhan, bukan hanya di pinggiran air kehidupan, tetapi kepada pusatnya air kehidupan. Bukan hanya dibawa kepada selang kehidupan, tetapi dibawa kepada sumber kehidupan itu. Nah, firman Allah memberitahukan ketika saya dan saudara posisinya takut akan Tuhan, maka Amsal pasal yang ke-8 menjelaskan bahwa takut akan Tuhan dalam ayat yang ke-13, petikan ayatnya seperti ini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, dan benci kepada tingkah laku yang jahat. Jadi firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, untuk supaya saya dan saudara terhindar dari jerat, untuk saya dan saudara terhindar dari maut, rusak, hancur, hilang, dan lain-lain sebagainya. Bahkan supaya Anda dibawa kepada pusat mata air kehidupan, mari kita ada pada titik yang namanya takut akan Tuhan. Dan yang dimaksudkan takut akan Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 tadi menjelaskan bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Yang pertama, untuk engkau mengalami berkat-berkat yang dijelaskan Amsal pasal yang ke-24, Amsal pasal 14 ayat yang ke-27 tadi terrealisasi, engkau alami dalam hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pelayananmu. Firman Allah katakan posisikan hidupmu yang pertama, kata firman Allah. Ayat 13 tadi. Benci kepada kejahatan. Benci kepada kejahatan membawa Anda, 1, terhindar dari jerat, 2, terhindar dari maut, 3, dibawa Tuhan kepada pusatnya kehidupan ini. Yang pertama, bagaimana cara? Apa itu arti dari takut akan Tuhan menurut Amsal pasal yang ke-8 ayat 13? 1, benci kepada yang jahat. Kata yang jahat menggunakan kata ra'ah, jahat, buruk, dan busuk. Hati-hati. Benci kepada sikap yang jahat, aktualisasi yang jahat, 2, aktualisasi yang buruk, dan yang ketiga, aktualisasi hidup yang busuk. Hati-hati saudara. Kalau sikap Anda masih busuk, hati-hati. Sikap Anda masih buruk, hati-hati. Sikap Anda jahat, hati-hati. Jangan kita berkedok dengan pelayanan, padahal sikap kita busuk terhadap teman, busuk terhadap yang lain. Jangan kita berkedok dengan yang lain, padahal sikap kita masih jahat di hadapan Tuhan. Untuk engkau mengalami berkat Tuhan terjadi yang saya jelaskan tadi, 3 hal dalam hidupmu. Yang pertama, benci timbul dari rasa ini, dari dalam diri ini, dari pikiran ini terhadap yang jahat-jahat. Yang kedua, kata firman Allah dalam kitab Amsal tadi, ayat yang ke-13, yang pertama benci kepada yang jahat-jahat, yang kedua benci kepada kesombongan. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata geah atau baca gayau, artinya membanggakan diri. Hati-hati saudara. Ternyata ketika saya dan saudara pada titik membanggakan diri ini, Anda ada pada titik tidak takut akan Tuhan. Ini menurut bahasa aslinya loh. Gayau artinya membanggakan diri, sombong. Dia bangga sekali dengan mobilnya, bangga sekali dengan pelayanannya, bangga sekali dengan kepintarannya, bangga sekali dengan banyaknya teman, bangga sekali dengan uangmu, bangga sekali dengan kedudukanmu. Dengar baik firman Allah. Titik itulah ketika Anda ada pada titik itu, Anda ada pada titik gayau. Artinya Anda pada titik di mana kesombongan ada pada hidupmu. Sombong karena kacamata baru, sombong karena tas baru, sombong karena rumah baru, sombong karena pelayanan, sombong karena banyaknya jemaat, sombong karena jabatan. Dengar baik, kalau Anda ada pada titik itu, minta maaf. Hati-hati jangan Anda masuk pada perangkap atau jerat, atau hati-hati Anda masuk pada titik rusak.
hancur, hilang, dan mati, yang dikatakan Alkitab. Bahkan engkau akan dibawa jauh, tidak pada titik sumber kehidupan, tapi Anda akan terseret jauh dari sumber kehidupan itu, atau mata air kehidupan, atau keran kehidupan, atau air mancur kehidupan. Sebabnya hari-hari ini mari kita berbenah. Yang pertama, benci hal-hal yang jahat, ra'ah, jahat, buruk, dan busuk. Yang kedua, persyaratan untuk engkau mengalami 3 berkat Tuhan dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-27 adalah gayau. Jauhkan dari dirimu engkau bangga dengan dirimu hari ini. Sombong, membanggakan diri. Jauhkan dari dirimu. Bangga karena rambut, bangga karena kulit putih, bangga karena banyak uang, bangga karena kejabatan. Hati-hati. Jangan-jangan kita ada pada titik gayau, dibenci Tuhan. Tuhan tidak suka dengan itu. Dan engkau tidak akan pernah dibawa kepada titik yang namanya berkat Tuhan terjadi. Yang ketiga, Amsal secara sederhana, Amsal pasal 8 ayat 13 secara sederhana memberitahukan kepada kita untuk apa arti dari takut akan Tuhan. Ayat 13 katakan, pertama benci kejahatan, yang kedua benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, sama sikap merasa penting. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata gaon. Gaon artinya merasa penting. Kalau tadi bangga, sombong dengan dirinya. Tapi kalau dalam bahasa kecongkakan menggunakan kata gaon, artinya merasa penting. Kalau tanpa saya pelayanan nggak jalan. Tanpa saya apalah mereka. Dia nggak akan seperti ini kalau tanpa saya. Ini merasa penting orangnya. Dengar baik, ketika Anda pada titik merasa penting, karena kita punya jabatan tinggi, karena kita punya kolega, dan lain-lain sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan saya dan saudara sementara masuk pada yang namanya perangkap. Saya dan saudara sementara masuk dalam namanya tadi yang saya jelaskan, maut. Mulai jauh dari sumber kehidupan. Yang keempat, saya akan akhiri dengan ini saudara. Yang keempat, apa pengertian takut akan Tuhan yang dimaksudkan Amsal 14. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13 menjelaskan yang terakhir adalah ayat 13, tingkah laku yang jahat. Benci kepada ra'ah, benci kepada gayau, benci kepada gaon, dan benci kepada tingkah laku yang jahat. Saya melihat dalam King James Version menggunakan evil way, artinya jalan setan. Kalau mau dijelaskan secara letterlek, jalannya iblis. Mari kita benci jalannya iblis. Kalau kita berkaca kepada kitab Kejadian, ketika manusia jatuh di dalam dosa, salah satu jalannya iblis adalah menggoda, salah satu menipu, salah satu mengecoh, dan lain sebagainya. Kalau kita mulai ada pada titik-titik itu, mengecoh teman kita, menipu teman kita, dan lain-lain sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan saya dan saudara sudah tidak takut akan Tuhan lagi. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya kan rajin ke gereja, saya kan rajin puasa, saya kan rajin doa, saya kan rajin memberi, saya kan melayani, saya kan ini, saya kan itu, saya kan ini. Dengar baik firman Tuhan. Kriteria orang takut akan Tuhan bukan ketika engkau rajin masuk gereja. Kriteria untuk orang yang takut akan Tuhan bukan ketika Anda rajin puasa, rajin memberi, dan lain-lain sebagainya. Firman Allah katakan, Amsal pasal 8 ayat 13, orang yang takut akan Tuhan adalah ketika saya dan saudara benci kepada kejahatan.
Apalah artinya engkau rajin beribadah? Apalah artinya engkau rajin melayani? Apalah artinya engkau melayani? Apalah artinya engkau khotbah? Apalah artinya engkau terlibat dalam pelayanan kalau engkau masih menginginkan yang jahat-jahat? Aktualisasi hidupmu jahat, busuk dan rusak, kata firman Allah. Mari kita jauhi hal-hal ini. Kalau kita masih ada pada titik itu, minta maaf. Tuhan menginginkan engkau terhindar dari jerat, terhindar dari maut, bahkan dibawa kepada pusat yang namanya kehidupan. Ketika saya dan saudara takut akan Tuhan. Tapi kalau engkau berkata, saya rajin ke gereja, saya rajin melayani, saya memberi, saya bawa perpuluhan, saya berkorban dan lain-lain sebagainya, tapi tingkah lakumu jahat, minta maaf, engkau tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Amsal secara sederhana, ayat yang ke pasal 8 ayat 13 menjelaskan orang yang takut akan Tuhan ketika saya dan saudara benci kejahatan. Kalau kita masih suka dengan yang jahat-jahat, minta maaf. Engkau bukan takut akan Tuhan, walaupun engkau rajin masuk gereja. Walaupun engkau berkata, Pak Pendeta, saya sudah 40 tahun loh di gereja, saya sudah 20 tahun di gereja, saya sudah 13 tahun melayani, saya sudah 10 tahun melayani dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau hidupmu masih suka yang raah, jahat, buruk dan busuk, minta maaf, Anda bukan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mencari orang yang takut akan Tuhan supaya Anda terhindar dari jerat, Anda terhindar dari maut, dan Anda dibawa kepada air mancur kehidupan, keran kehidupan, bahkan mata air kehidupan. Artinya engkau ada pada titik yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua dijelaskan tadi, mari kita posisikan hidup kita benci kepada hal yang membanggakan diri, sombong, yang menggunakan bahasa asli kata gayau, artinya membanggakan diri. Baru punya mobil, baru punya motor, sombongnya bukan main. Bangganya bukan main. Alkitab mengajarkan kepada kita jangan sampai kita ada pada titik itu. Yang ketiga, mari kita benci kepada gaudan, yang artinya merasa penting. Kalau enggak saya, pekerjaan enggak jalan. Kalau enggak saya, pelayanan enggak jalan. Kalau enggak saya di organisasi, siapa yang akan bikin organisasi ini hebat dan lain-lain. Ketika Anda ada pada titik merasa penting, minta maaf, bisa jadi saya dan saudara tidak takut akan Tuhan. Walaupun Anda pelayan gereja, walaupun pengkhotbah, ataupun engkau sudah 20, 30, 40, bahkan 100 tahun di gereja. Yang terakhir, firman Allah katakan Amsal pasal 8 tadi, bagian terakhir, benci kepada tingkah, dengar baik-baik, tingkah laku yang jahat. Artinya aktualisasi kehidupan ini jahat. Jahat tadi saya jelaskan, buruk, busuk, raah. Tingkah laku, efek aktivitas yang kita lakukan hari-hari ini jahat. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, ketika Anda ada pada titik ini, minta maaf, engkau tidak akan mengalami tadi 3 berkat Tuhan dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-27. Haleluya. Kalau Anda menginginkan hidupmu diberkati, dibawa kepada pusat mata air kehidupan, terpancarnya seperti air mancur basah kita, bahkan berlimpah-limpah karena air itu. Bahkan tidak ada keran yang ditutupkan, dibukakan Tuhan berkat itu bagi kita. Posisikan hidupmu, laki-laki yang takut akan Tuhan, ibu-ibu yang takut akan Tuhan, pemuda yang takut akan Tuhan, remaja yang takut akan Tuhan, pelayan yang takut akan Tuhan, dan lain-lain sebagainya yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Baiklah sahabat Skylight, sebelum kita akhiri program kita dengarkan satu lagu lagi. God bless you all.